serta skill yang luar biasa lebih lanjutnya dalam penggunaan Canva, dan bisa menggunakan itu selain hanya sebagai pembuatan perangkat dan juga media pembelajaran, juga yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kami tunggu karya-karya yang luar biasa dan selamat mengikuti workshop ini dari tanggal 11 hingga tanggal 12 November tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan kegiatan workshop desain perangkat pembelajaran dan media pembelajaran dengan Canva dibuka. Baik, itu aja ya tepukannya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti, semangat selalu hingga selesai kegiatannya. Terima kasih Bu Pia, terima kasih Bu Miokti, terima kasih Bu Anita. Selamat sore. Selamat malam Bu Mei. Terima kasih atas sambutannya. Jelas sekali bahwa berdirinya JSD itu yaitu Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Baik, selanjutnya yaitu materi, yang mana materi yang pertama yaitu membuat LKPD interaktif 1 lembar. Saya kembalikan kepada Ibu Miokti Yesi untuk selaku sebagai moderator. Dipersilahkan kepada Ibu Miokti Yesi. Oke, terima kasih Bu Mei tadi untuk sambutannya ya, semangat ya, karena Bu Mei betul hadir di tengah-tengah kita ya, dengan kesibukan Bu ini luar biasa sama-sama. Hari ini Bapak Ibu kita akan menyaksikan dan mendengarkan terkait interaktif ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya KD interaktif, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan langsung kepada pemaparan dari Bu Pia secara langsung. Baik, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan Bu Pia secara langsung terlebih dahulu ya. Nama Bu Pia Gusleni Demunte, SPD MPD. Beliau ini adalah guru penggerak angkatan ketiga Bu. Kedua ya Bu ya. Untuk Kabupaten Barito Selatan. Dari Barito Selatan, Ibu Pia ini sudah lulus kali yang dimanfaatkan, terutama Bapak Ibu yang sekarang CGP ya Ibu Pia berbagi sangat luar biasa nanti. Dan Ibu Pia adalah guru sejarah, dan Ibu Pia adalah sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2002 bersama saya. 2022 ya Bu ya, bersama saya tahun ini. Silakan Bu Pia, layar dan mikrofonnya saya serahkan untuk Ibu sepenuhnya menyajikan. Waktunya sesuai jadwal aja ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau menyampaikan pertanyaan bisa tuliskan langsung di kolom chat ya, selama pemateri menyampaikan paparannya. Dari Bapak Ibu siap-siap sambil praktek juga nih, karena nanti mungkin ada penugasan terkait dengan ini. Silakan Bu Pia. Baik, terima kasih kepada Ibu Miokti. Baik, saya izin untuk share materi pada malam hari ini. Apakah terlihat Bu Yesi? Masih dalam proses nih Bu. Nah, sekarang sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan, berbagi kepada Bapak Ibu tentang pemanfaatan Canva untuk pembelajaran. Saya rasa Bapak Ibu juga tidak asing dengan Canva, di mana Canva tersebut adalah desain grafis dan juga bisa membuat media-media pembelajaran dengan Canva. Tadi beberapa hari ini saya lihat sangat seru sekali ya Bapak Ibu di chat WA yang sudah mengaktifkan Canva pendidikan. Nah itu yang mana sudah di-share Ibu Miokti juga cara
mengaktifkan Canva pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang belum aktif, coba lagi dan tunggu saja kalau sudah ada mengaktifkan tapi belum ada Canva pendidikan, tunggu nanti akan sendiri otomatis untuk Canva pendidikan. Baik, saya langsung kepada LKPD, lembar kegiatan peserta didik digital. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu dalam penggunaan LKPD ini, dan juga lebih menarik karena sekarang namanya Merdeka Belajar. Peserta didik kita lebih seru dengan dunia digital, apalagi pada abad 21 ini lebih kepada digital. Pengertian LKPD Bapak Ibu, LKPD didefinisikan sebagai sesuatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu KD yang harus dicapai menurut Pak Andi Prastowo 2012 pada halaman 204. Nah, ini adalah pengertian dari LKPD. Kita kadang juga LKPD itu kita biasa sebagai guru sering mengatakan kepada LKS. Baik, komponen utama LKPD itu topik identitas kita, identitas misalnya di sekolah mana, terus mata pelajaran apa, kelas berapa. Nah, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga, petunjuk penggunaan. Yang keempat, itu rangkuman. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini adalah komponen utama dalam pembuatan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, bagaimana LKPD yang baik? Ya, apakah di terlihat, slideshow, Bu, supaya terlihat jelas. Ya. Oke. Ya. Sip, mantap. Oke. Baik, ini ada komponen utama yang tadi yang sudah saya jelaskan. Perlunya kita dalam pembuatan LKPD itu adanya identitas, tujuan pembelajaran, petunjuk, rangkuman, dan yang terakhir adalah evaluasi. Bagaimana LKPD yang baik? Nah, LKPD yang baik itu seperti ini. By design, dibuat dan dirancang oleh guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik peserta didik, termasuk dalamnya adalah gaya belajar. Selain itu juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu dengan seperti ini membuat LKPD yang secara digital ini itu meningkatkan kreatif peserta didik, minat bakat mereka dan motivasi mereka belajar peserta didik. Karena dengan belajar dengan LKPD secara digital ini membuat peserta didik itu menyenangkan dan bahagia mereka. Itu yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Apa itu LKPD digital? Nah, LKPD yang dapat digunakan secara langsung oleh peserta didik dan tanpa cetak. Nah, pada waktu dulu juga saya juga menjadi guru itu sebelum mengenal LKPD digital ini, saya membuat LKPD yang secara cetak. Nah, itu. Nah, kita langsung praktek saja agar bagaimana sih yang namanya LKPD digital. Bu, Apakah sudah terlihat terlihat. Yesi? Oke, baik. Kita lanjut. Dimana kita tadi menjelaskan apa itu LKPD dan apa itu LKPD digital. Nah, salah satunya yaitu menggunakan LKPD yang dibuat dari Canva. Saya lihat tadi sangat ramai sekali di grup chat itu tentang Canva pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini
saya rasa saya tidak menjelaskan bagaimana cara pembuatan, cara mengaktifkan kecilkan seperti ini, PPT masuk ke sini, kita kecilkan. Nah, mau cantik seperti itu. Caranya gimana? Caranya itu kita misalnya menyimpannya kita PPT kita itu di Drive. Nah, linknya di Drive itu kita linkkan. Contohnya seperti ini. Sebentar dulu. Saya mengambil di Drive saya. Agar mempermudah kita, atau ngambil juga bisa Bu Yesi, nanti di pakai YouTube, siswa peserta didik kan bisa melihat videonya itu. Nanti video bisa, PPT, Google Doc, semuanya bisa ya Bu ya? Iya. Karena siswa kita itu banyak karakter, ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada yang suka mendengarkan. Iya Bu. Iya, tergantung dengan karakter materinya juga ya Bu ya? Iya. Saya ngambil dulu di Drive, lagi loading ini. Kasih contoh aja caranya, linknya bagaimana? Tunggu ya. Memang kayaknya sinyal saat ini masih kurang bersahabat ya. Saya lihat banyak Bapak Ibu yang beralih ke YouTube. Di Palangkaraya sedang hujan juga saat ini Bapak Ibu. Jadi saya supaya stabil, saya matikan kamera karena saya sambil streaming. Ini masih sinyal ini. Contohkan aja Bu, linknya seperti apa, misalkan eksternalnya, misalnya dari. Oh iya. Biar apa Ibu tersampaikan. Nah, misalnya lagi kita di sini kita tambah dulu ya untuk YouTube. Bisa juga mau beda-beda seleranya, kita ngambil ini di YouTube. Misalnya saya ngambil udah ya mau coba mau nak YouTube. Sejarah Nah, saya ambilkan lagi ini ngambil linknya YouTube, ini masih sinyal Bu.
Ctrl C, saya apakah masih terlihat, Bu? Iya sih. Kita tambah lagi YouTube. Kayaknya kendala jaringan ya. Copy linknya dulu ya. Iya, YouTube. Saya buat dulu YouTube-nya di sini, Bu. Ya sih, sambil menunggu jaringan. Nah, Ini masih muncul nih punya saya. ya sambil Saya- berjalan ya Bu ya, PPT-nya tadi ya. Iya. Nah, nanti bisa dibagikan ke teman-teman juga caranya. Tambah lagi elemennya. Yang terakhir ini. Apa tadi itu? Nah, Ini saya misalnya evaluasinya Google Form. ternyata mudah ya Bu ya. Kalau biasanya kita itu cari elemennya itu atau aset-asetnya harus download dulu, ternyata di Canva tersedia di elemen. Iya. Apalagi Canva for Edu. Wah, seperti kata Mume tadi, jadi jatuh cinta. Saya nggak pandai apa itu bikin gambar-gambar itu, kalau di Canva tinggal cari nih. Tinggal dicari. Mempermudah kita, Bu ya. Efisien waktu. Mm-mm. Oke. Saya juga lebih besar karena evaluasi. Tergantung selera kita. Nah, Ctrl C. Nah, ini kita klik ini Bu Yesi, YouTube, mengambil di YouTube, ini ditautkan linknya. Nah, langsung. Tapi diklik dulu Bu Yesi, YouTube yang ini, gambar yang ini dulu, baru kita tautkan linknya. Yang gambar ini ya, kayak jangkar itu ya, rantai. Iya, rantai itu. Ini mau ngambil PPT-nya ini, linknya ini, nah Bu Yesi. Tapi caranya itu seperti ini. Kita klik dulu elemennya YouTube ini, terus kita kayak rantai ini Bu Yesi, tautkan link YouTube-nya. Nah, misalnya juga PPT, klik ini, nah baru kita tautkan linknya. Kita ngambil di mana? Misalnya PPT-nya sudah ada di Drive. Nah, link di Drive itu kita ambil. Prinsipnya sama ya Bu ya, semuanya Sama. Oh, Google Form. Kalau kita mau ambil di Google Form untuk evaluasi juga, dari Google Form-nya itu kita ambil linknya itu. Salin, terus lanjut lagi. Nah, ini untuk PPT. Nah, sudah. Nah, seperti ini lebih mempermudah kita Bu Yesi. Ada PPT. Kalau mau PDF bisa. Kalau mau Word, materinya bisa. Kalau kita ingin audio, itu bisa. Kalau mau ngambil YouTube, itu bisa. Tautkan aja linknya. Evaluasinya mau Google Form, tautkan linknya. Seperti itu. Atau link quizzes juga bisa.
foto. Nah, tapi bisa kita bentuk PDF. Nah, kita coba mengunggahnya, mendownloadnya bentuk PDF. Lagi proses. Nah. Berarti Bu, setelah diunduh ke PDF berarti bisa dibuka gitu ya? Iya, linknya itu. Kalau foto kan nggak bisa Bu. Kan peserta didik kan kita mempermudah, kita bentuk PPT aja, kita linkkan gambar seperti itu. Mungkin kalau peserta didik bisa membukanya dalam bentuk Canva, berarti peserta didik juga harus punya Canva juga ya Bu ya? Iya Bu. Makanya ini kayaknya lebih mudah dijadikan ke PDF ya Bu? Iya. Oke. Apakah terlihat hasilnya Bu? Oke, terlihat Bu. Nah, ini hanya satu lembar saja. Kalau tulisannya juga Bu, alangkah baiknya untuk membuat LKPD itu tulisannya jangan lebih dari 3 Bu. Menulis ini hurufnya ini. Nah itu. Coba kita Bu lihat PPT. Nah, ini kelihatan Bu YouTube-nya. Iya, masih proses terlihat Bu. Seperti itu Bu. Kalau kita bentuk PDF, kita linkkan YouTube-nya. Kalau kita mengambil dari videonya YouTube-nya. Kalau video kita ada di Drive, nah bisa link Drive-nya itu yang kita tautkan. Jadi lebih ini ya Bu ya, lebih dimudahkan. Iya dalam Bu. Ya Bu, saya rasa seperti itu bentuk LKPD digital yang mana di situ bisa mempermudah kita juga sebagai guru agar LKPD yang kita buat itu tidak bentuk cetak tapi digital, dan di situ bisa kita tautkan PPT kita dari Drive linknya, dan juga YouTube-nya kita mengambil linknya bisa nah itu bisa seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya, Luar biasa Bapak Ibu. Itu salah satu contoh dari LKPD digital yang interaktif satu lembar. Kenapa dikatakan interaktif ya Bu Pia ya, tadi peserta didik memilih cara bahwa dia mau memilih yang mana untuk belajarnya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Dan mudah untuk diklik. Oke, Bapak Ibu, silakan mengajukan pertanyaan. Kayak ini saya akan baca pertanyaan yang dari ini Bu Pia, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih terkait dengan yang disampaikan Ibu tadi. Ya. Oke. Sambil saya Ya, silakan Bu Yesi. Ini dari Bu Setnita.
dari Bu Setnita. Bentar. Ada pertanyaan dari beliau. Canva harus ada jaringan ya Bu untuk pemanfaatannya, karena kebetulan di tempat tugas saya di daerah blank spot, ini nggak ada sinyal ya Bu. Minta ya. Silakan Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Yesi ya, dari Ibu Setnita SMA 1 Petak. Salam ke jaringan tempat Bapak Ibu blank spot. Nah, itu bisa Bu seperti itu, tapi jaringan itu perlu sekali, perlu yang kuat Bapak Ibu Senita untuk pembuatan Canva. Kayaknya seperti itu Bu Yesi. Mungkin bisa ini ya Bu Setnita. Bu Setnita bisa buat terlebih dahulu ke tempat yang bagus gitu ya sinyalnya. Iya. Ya, nanti dicetak ke peserta didik. Jadi tunjukkan itu bahan ajar ataupun media pembelajarannya, karena LKPD itu masuk media pembelajaran ya Bu ya. Iya. Disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Oke, yang raise hand nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada dari Bu Fitri Konang. Maaf, izin tanya Bu, cara melink ke PPT ke Canva bagaimana? Nah mungkin Bu tadi sudah dijelaskan Bu Pia ya, mungkin diulangi Bu. Mohon izin Ibu Fitri Konang, salam kenal, yang mana melingkan ke PPT-nya itu dibuat dulu ke Drive. Nah, link Drive-nya itu saya share. Bisa Ibu share screen boleh? Iya. Nanti yang raise hand ada setelah dibacakan pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang untuk video nanti ya Bapak Ibu ya, besok Ibunya ada materi khusus sesuai sesuai jadwal ya Bu ya. Share dulu. Bu, share screen. Apakah terlihat Bu? Masih proses Bu. Oke, sekarang terlihat. Oke, baik. Bagaimana ini kita klik PPT kita. Nah, terus di sini seperti rantai Bu, bisa diperhatikan Bapak Ibu kursornya. Nah di sini link dari Drive itu kita klik. Nah, ini kita klik dulu Ibu Fitria ya tadi, kalau tidak salah. Kita klik dulu ininya, PPT-nya ini, baru kita ada seperti tautan rantai. Nah, ini dari PPT. Seperti itu Bu caranya. Klik dulu ini PPT, gambar ini, baru seperti rantai di ujung ini, di atas. Nah, baru kita tautkan link dari Drive kita. Nah, misalnya kita membuat PPT, terus sudah selesai PPT kita, bisa kita masukkan ke Drive, atau Ibu menggunakan Google Slide. Nah, itu kan Google Slide itu ada linknya. Nah, linknya itu kita tautkan di sini Bu, baru selesai. Seperti itu Bu Fitria. Terima kasih. Yesi.
semacam seperti menyisipkan link yang di eksternal itu. Jadi kan biasanya kalau evaluasi ada beberapa juga tergantung karakteristiknya. Kalau Bapak Ibu masih Google Form, Quizzes, atau gunakan media yang lain untuk evaluasi, baiknya ya tetap bisa diklik, tapi tetap diarahkan keluar, kecuali penugasannya beda. Minta buat apakah di Canva, tapi biasanya anak-anak ya kerjakan. Kayak saya di sekolah itu anak-anak biasanya langsung kerjakan di Canva, tetapi kita kasih linknya buat kolaborasi. Kayak kita bikin peta pikiran, nah, di dalamnya mereka ngerjain link yang kita buat Itsa, tapi ya itu kan kalau saya sih seperti itu. Iya. Jadi kalau kita kita pakai Google Form itu kan kita bisa ngerjakan langsung ya Bu ya, tapi memang harus keluar nih dari Canva-nya seperti yang disampaikan Bu Yesi tadi. Jadi kita harus keluar dari Canva-nya, tapi tidak membuat kita itu langsung mengerjakan di situ secara langsung, tetapi melalui link tadi ya Bu Yesi ya. Kecuali linknya itu adalah dari tugas Canva, seperti saya pikirkan ke peta pikiran. Nah, kayak peta pikiran itu kan link dari Canva-nya itu mereka langsung kerjakan kecuali yang Canva tugasnya di Canva, dari Canva ke Canva masih bisa mereka kerjakan di situ. Dan tetapi biasanya eksternal paling banyak sih gunakan eksternal. Dan lagian kan Bu Yesi harus punya Canva juga kan peserta didiknya. Punya Canva dan mereka sudah gabung di kelasnya kita. Iya. Canva pendidikan, jadi lebih mudah lah. Kalau nggak punya, ini coba aja nggak bisa buka mereka. Iya, kalau itu namanya microset dari bisa dibikin nih microset dari Canva. Kalau yang saya berikan itu adalah dari SID itu juga tetap eksternal. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan? Bagaimana Ibu Eva? Apa sudah menjawab pertanyaannya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi ya. Ntar saya lihat dulu. Oh, tidak ada. Atau mungkin ini Bu Pia ya bisa ini. Maaf, saya jadi bantu Bu Yesi. Ini Bu Yesi nggak apa-apa? Oh, silakan, senang hati. Ini apa namanya, mungkin bisa dicontohkan ke peserta bagaimana cara membuat kelas di Canva-nya ini Bu, kayaknya mungkin bisa nih ya sekalian biar Bapak Ibu di sini tahu nih caranya membuat kelas di Canva, lalu bagaimana sih caranya siswa bergabung begitu. Mungkin bisa kali ya Bu Pia ya. Iya, bisa karena waktu juga ya, sebentar saya perkenalkan dulu yang bergabung kelas peserta didik. Bentar. Bu Eva ini temannya Bu Anita nih, sama belakangnya Francisca. Apa kembarnya? Oh iya, bisa sambil dibantu kali ya Bu, ini ya Bu Yesi ya, sambil kita tunggu Bu Eva, Bu Pia menjelaskan. Ini ada pertanyaan nih Bu Yesi, maaf mau tanya, ketika link itu ke drive kita, apakah nanti semua dokumen di drive kita akan terbuka semua? Nah, ini pertanyaannya nih. Ya, di drive materi apa yang mau Ibu sharekan itu tidak semua drive, kecuali satu drive-nya yang mau dibagikan. Kelihatan semua isi dalamnya itu. Ya, kalau materi Ibu misalkan Bu Puput itu tentang, misalnya Bu Puput ngajar di pendidikan dasar atau di TK, ya misalnya tentang bagaimana tentang hewan, misalkan jenis hewan. Di drive itu tentang apa materinya? Misalnya dalam bentuk PPT, apakah belum Google dokumen atau apapun. Ibu tinggal copy linknya, pastikan linknya itu bisa dilihat akses berbaginya Bapak Ibu. Nah, setelah itu di copy dan ditautkan seperti yang dibuat oleh Bu Pia tadi.
Tuh, lagi Bu Pia tuh lagi menjelaskan tuh. Silahkan Bu Pia. Baik, Jelas. Bapak Ibu, ini karena tadi tidak ada pertanyaan tentang LKPD. Nah, ini adalah saya Kanva Pendidikan. Kalau ingin buat kelas itu ada yang namanya, ini karena akun saya, Ibu Pia, buat grup. Nah, buat grup, tambahkan grup kita. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di gear ini pengaturan dulu. Nah, setelah itu di sini ada nama kita, tujuan kita guru bahasa Indonesia. Setelah itu baru ke ini contoh orang-orang yang ini peserta didik saya, Bapak Ibu, bergabung dengan saya, ini anggotanya, ini grupnya. Di sini cara membuat grup, membuat kelas seperti itu, mengolah tim. Nah, ini tim saya, grup saya ada 5. Nah, setelah itu ini anggotanya, detail kelasnya. Nah, ini detail kelasnya bisa diedit. Nama kelas kita, mau kelas apa, misalnya bisa juga sejarah Indonesia. Terus mau menghapus kelas, terus mendeskripsikan kelas webinar desain LKPD di digital dengan Canva. Ini anggotanya, ini grup saya. Nah, di situ juga ini mengolah timnya seperti ini. Ini tim saya dan grup di sini ini buat grup untuk membuat kelas, tambahan anggota grup kita. Berarti buat klik di grup ya Bu ya. Iya. Terus buat nama grup, misalnya grup apa? Grup workshop, misalnya workshop Canva LKPD. Bapak Ibu sambil Bu Pia jalan, untuk buat kelas Bapak Ibu harus dalam Canva for Edu. Iya. Kalau di versinya Android itu kelihatan tuh perbedaannya. Iya. Nanti ada ini ya Bu ya, muncul buat kelas. Iya. Buat kelas kalau masih free nggak bisa. Nah, kayak gini Bapak Ibu, ada anggota grup. Nah, ini mengolah tim itu kalau Canva Pendidikan seperti itu. Kalau Canva biasa menu-menunya. Saya rasa itu cara sekilas tentang pembuatan kelas atau tim grup di dalam kelas kita. Canva. Karena saya juga Bu Yesi, saya buat Canva. Awalnya saya Canva biasa karena seiring waktu ternyata Canva Pendidikan juga lebih banyak template-templatenya dan menu-menunya gitu. Ya Bu Erika juga ya. Pasti menikmati Bapak Ibu yang lain saya lihat sekitar 50% itu sudah menggunakan Canva, tapi paling tidak banyak yang menggunakannya untuk pembelajaran. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau raise hand satu orang. Ada kendala ya, mumpung malam ini sekitar 15 menit lagi ya. Iya Bu. Nah, karena besok kalau saya sih mau pihak katakan pengalaman saya ya, bahwa desain itu adalah disesuaikan dengan ya tempat kita, karakteristik sekolah, karakteristik siswa. Apalagi sekarang yang CGP apa Bu yang guru penggerak itu paling sering yang namanya apa Bu ya, saya lupa itu namanya, yang tentang menganalisis peserta didik itu. Sebenarnya waktu sebelumnya itu belum, walaupun saya bukan CGP ya Bapak Ibu masih belum, sebelum itu sebenarnya sudah kita terima bagaimana mendesain sebuah media pembelajaran ataupun bahan ajar yang disesuaikan dengan tempat kita ya. Jadi Bapak Ibu pasti tahu apa yang jadi kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bekerja. Saya di sana, walaupun saya di sana itu untuk Canva itu hanya beberapa peserta didik yang bisa mengakses karena
di sana beberapa jaringan itu naik turun nih, tapi saya walaupun tidak terlalu banyak. Ini loadingnya agak sulit. Walaupun saya bawa dari rumah itu ada pakai Orbit. Nah, repotnya mereka itu waktu menggunakan itu ya lama untuk mengaksesnya. Nah, yang memaksakan yang nggak bisa gitu ya. Biasanya saya gunakan yaitu tadi yang seperti Bu Pia sudah dalam bentuk PDF seperti itu. Jadi mereka bisa linkkan dari yang mereka buka materinya. Mereka silahkan pilih, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka membaca, biasanya seperti itu. Jadi selain dari itu, sebagai guru kita ya, apalagi Bapak Ibu belajar.id, nah ini mudah sekali ya Bu Pia ya. Mudah, enak sekali sekarang, malahan ada kerjasama. Waktu kita dulu ngajukin Canva itu masih belum ya Bu Pia, berapa kali ditolak. Dan bahkan itu Bu 3 hari saya baru di ACC. Betul. Ada 2 hari. Ada juga kalau rezekinya itu sekali mengajukan langsung. Makanya Bapak Ibu juga di grup WA tadi kok belum berubah-berubah aja gitu. Ya maksimal berapa jam ya? 48 jam itu bisa dicek di emailnya masih. 2 hari atau 3 hari ya Bu ya? Ya? Lupa maksimal. saya 2 hari ya. Iya. Ada yang resen Bu? Ya. Pak Christian, silakan Pak Christian buka mic-nya. Sudah pengaturannya Baik, dibuka selamat untuk malam silakan semuanya. Saya Christian dari SD 004 Batu di Mamasa. Ingin bertanya Bu, tadi saya terlambat masuk, jadi saya ketinggalan bagaimana mengambil elemen KPD tadi itu. Nah ini sementara dikerja belum bisa ke tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Salam Christian. kenal Silakan Bu Pak Pia. Christian. Baik, saya share Sama-sama. ya. Salam kenal juga Ibu. Apakah terlihat Bu. Bu Yesi? Ya, ini Pak, tak pelajarannya misalnya geografi, mau ngambil saya ini kan supaya menarik peserta didik, saya karena mata pelajaran saya candi sejarah, nah saya ngambil candi. Mau apa misalnya elemennya dari sini Pak, elemen, terus Bapak mau ngambil apa ini? Misalnya mau peta, sudah masih banyak Pak di sini. Ini manfaatnya menggunakan Canva pendidikan itu elemennya bermacam-macam Pak. Mau apa saja tergantung selera Bapak. Untuk mata pengambilnya ada tersedia Pak. Ini yang untuk mengambil elemen itu. Nah seperti itu. Terus desainnya sembarang saja, diklik dulu desainnya Iya, baru masuk di... misalnya Bapak Christian misalnya mau desain apa Pak? Nah terserah Bapak mau ngambilnya, masukkan aja tempel gini Pak. Elemen, nah tarik Pak. Nah gitu. Oh, iya. Nah tutup lagi. Mau hapus delete aja. Ada lagi Pak Christian? Mungkin kalau nggak mau ini ya Bu ya. Ya dulu Bu, sudah dipaham. Mungkin Nah, kalau Bapak mau nih kalau Bapak Christian YouTube mau ini cari, mau misalnya mau bentuk PDF. Jadi elemennya tersedia ya Bu ya. Jadi Iya. lebih Nah, Pak, hemat waktu
Tuh. Nah, iya. Langsung linkkan aja. Nah, di sini ini ada di ujungnya. Ngambil misalnya kita di Drive, linknya apa? Iya. Pak Christian. Iya, terima kasih. Nah, Kalau misalnya sendiri, Buya ada template